acara selanjutnya bakal apa? Boleh ditebak dong, ada yang mau games lagi atau apa nih acara selanjutnya? Oke, acara selanjutnya itu cerita. Jadi kakak yang tadi maju ke depan bakal maju lagi buat ceritain ke kalian. Oke, bakal ada sesi cerita dari read aloud oleh Kak Jasmine dan Kak Faiz. Padanya dipersilakan. Oke, di sini Kakak Faiz bakal menceritakan buku I Love My Family. Ada yang tahu nggak teman-teman arti I Love My Family itu apa? Siapa tadi? Siapa nama kamu? Azwa. Apa artinya Azwa? Siapa? Nah, Azwa. Azwa artinya I Love My Family itu apa? Boleh kan Kak? Bener banget, itu banget Azwa. Jadi I Love My Family itu artinya saya sayang keluarga. Nah, buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Kak Cucu Nur Hasanah dan diterbitkan oleh Kana. Oke, jadi di sini akan bercerita tentang ibuku hebat, ibuku kuat. Siapa di sini yang punya ibunya hebat dan kuat? Angkat tangan. Wah, banyak banget ya ternyata yang punya ibu hebat dan kuat. Jadi, ibu hebat ibu kuat itu seperti apa ya? Nih, seperti yang ada di cerita ini. Ibuku hebat, ibuku kuat. Ibuku tidak bekerja di kantor. Walaupun tidak bekerja, ibuku punya banyak pekerjaan di rumah. Kira-kira pekerjaannya apa ya? Ada yang tahu nggak pekerjaannya? Kenapa? Beresin rumah, benar. Siapa nama kamu? Samira. Itu Bang Samira. Wah, ternyata benar. Pekerjaannya adalah ibu membuat sarapan yang enak sekali, membersihkan rumah yang seperti tadi saya bilang, menyiapkan baju dan mengurus adikku. Banyak sekali ya pekerjaannya. Ibuku hebat karena rumahku selalu rapi. Siapa yang di sini rumahnya selalu rapi oleh tindakan ibu? Banyak sekali. Tapi anak-anak laki-lakinya pun tidak banyak yang angkat tangan ya. Rumahnya rapi tidak nih yang anak laki-laki? Ada ini. Oke, kamu rumahnya rapi. Oke, berarti ibu kamu hebat ya. Nah, lalu padahal adikku selalu membuat rumah berantakan. Nah, sekarang kamu mau tanya nih ke teman-teman, siapa yang suka berantakin rumah? Kamu siapa namanya? Siapa namanya kamu? Malu nggak apa-apa. Jangan membuat rumah berantakan ya teman-teman. Nah, ibuku berbeda dari hari biasanya. Hari ini bukan ibu yang membangunkanku, tetapi ayah yang membangunkanku. Kira-kira kenapa nih teman-teman? Bukan ibunya yang membangunin. Ada yang tahu nggak? Apa? Kenapa? Karena ibunya sakit. Benar nggak ya? Kira-kira. Nah, kita bakal tahu dari ceritanya akan dilanjutkan oleh Kakak Jasmine. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih Kak Faiz. Nah, teman-teman, Kak Jasmine pengen teman-teman fokus lagi nih. Coba nama kakak siapa tadi? Betul. Nah, tadi kan ceritanya sudah dibacakan oleh Kak Faiz. Sekarang Kak Jasmine akan melanjutkan membacakan ceritanya. Tadi ayah yang membangunkan, ayah juga yang menyiapkan sarapan. Seperti buatan ibu, sarapan buatan ayah hanya roti yang diberi telur di atasnya dan sebuah susu. Teman-teman lihat tuh, dia makannya roti dan telur. Kira-kira enak nggak kalau menurut kalian? Siapa yang suka roti dan telur? Banyak ya.
tidak sebersih kemarin. Sepertinya adik bermain hingga larut malam bersama ayah. Tuh lihat teman-teman, rumahnya berantakan dengan mainan. Teman-teman, kalau teman-teman biasanya suka main mainan apa? Oh, main boneka. Sama dong kayak kakak Jasmine waktu kecil. Nah, aku belum melihat ibu dari pagi. Jadi kutanya, ada ayah. Lalu ayah menjawab, ibu sakit Syofi, ibu harus banyak istirahat. Ucap ayah. Rasanya aku ingin menangis melihat ibu tidur dengan badan sepanas itu. Lihat teman-teman, ibunya sakit. Ayo kita doakan semoga ibunya cepat sembuh ya. Nah, untungnya adik masih tertidur pulas. Mulai sekarang, aku tidak akan rewel lagi. Aku juga akan belajar merapikan mainanku sendiri. Aku tidak ingin ibu kelelahan dan sakit lagi. Teman-teman di sini siapa yang suka merapikan mainannya sendiri? Angkat tangan. Ya, udah banyak ya yang bisa merapikan mainannya sendiri. Hebat, tepuk tangan dulu. Nah, alhamdulillah hari ini ibu sudah sembuh. Aku bisa melihat senyum ibu lagi saat membangunkanku. Ibu sudah sembuh, teman-teman. Ucap alhamdulillah. Lihat, ibunya sudah senyum. Teman-teman kalau lihat ibu senyum, senang gak? Senang ya lihat ibu senyum. Ibuku memang hebat dan kuat. Nah teman-teman, sudah selesai. Kak Jasmine mau tanya nih. Ayo Kak Jasmine mau tahu siapa yang menyimak dari awal ceritanya. Nanti kayak pertanyaan pertama nanti yang berani menjawab angkat tangannya ya. Nanti maju ke depan. Kak Jasmine tanya, tadi yang membangunkan siapa? Yang paling depan angkat tangannya. Oke. Siapa namanya? Syakila. Oke, salam kenal Syakila. Jadi siapa tadi yang membangunkan pagi hari? Ayah. Pinter. Kak Jasmine kasih hadiah. Nanti Kak Jasmine kasih hadiah ya. Selamat balik duduk lagi. Nah, Kak Jasmine ada pertanyaan lagi. Jadi yang tadi udah duduk ke bagian baju, boleh angkat tangan. Kok cepet-cepet ya. Kok cepet-cepet, oke? Nih, dengerin ya. Harus cepet nih. Kak Jasmine tanya, tadi di ceritanya pagi-pagi sarapan apa? Oke, ya. Sini aja. Siapa namanya? Siapa namanya? Madam sana nih. Ayo dapat hadiah. Ya udah, umurnya berapa adik? Oh, kamu jawab juga. Ya udah nih. Tadi si yang diceritanya itu dia makan apa pagi-pagi yang dimasakin ayahnya? Pintar, udah telur, hebat. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Nah teman-teman, Kak Jasmine mau tanya lagi nih, satu pertanyaan lagi. Dari ceritanya, apa hikmah yang bisa diambil? Coba angkat tangan. Nah, gercep ya, cepet banget sih. Ada pesan? Siapa adik namanya? Syahira. Siapa? Syahira. Oke, apa hikmah yang bisa diambil dari ceritanya?
Nah, itu adalah cerita dari I Love My Family. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak ceritanya dari awal. Teman-teman hebat bisa mendengarkan dengan baik. Kak Jasmine akan kembalikan lagi ke Kak Bania dan Kak Ana ya. Wah, seru sekali ya ceritanya. Bilang apa Kak Jasmine sama Kak Faiz udah ceritain. Terima kasih. Masya Allah. Tadi dilihat-lihat nih Kak Balia, semangat anak-anak sama bunda-bunda waktu dikasih cerita yang mungkin sangat sederhana tapi juga sangat amat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ya. Jadi pada sangat relate gitu ya untuk bahasa Gen Z gitu mungkin ya. Mungkin mereka udah beda gen sama kita ya. Iya, mungkin anak-anaknya udah masukin apa kali ya. Betul sekali. Oke. Nah, tadi ada beberapa yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Jasmine. Boleh maju lagi enggak? Yang tadi menjawab pertanyaan. Yang tadi menjawab pertanyaan siapa? Oke, boleh sini maju, ada hadiahnya. Sama yang tadi Sama yang tadi perkenalan juga, yuk sini maju. Ayo Askia sini. Nah, Saleh dan Soleha, sekarang kita bakal bagi-bagi hadiah untuk yang ada di sini ada. Nah, sekarang kita mau bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang sudah menjawab di sini. Nanti buat teman-teman sekalian yang belum berkesempatan untuk menjawab pertanyaan, jangan bersedih ya Kak Balia, karena nanti akan ada sesi door prize yang mana bakal memberikan juga hadiah untuk teman-teman yang lain ya. Iya, jadi diperhatiin terus ya materi yang dibawain atau cerita-cerita yang bakal diceritain. Nanti kakak-kakak sekalian bakal nanya lagi ke kalian, dan kalian kalau bisa jawab bakal dapat hadiah. Oke? Oke, boleh langsung saja Kak Balia. Jangan kemana-mana ya, nanti akan ada sesi dokumentasi dulu. Gimana? Seneng nggak dapat hadiah? Senang. Nanti nyampe rumah digambar itu kecil. Oke, semua hadiah yang adik-adik dapat ini persembahan terbaik dari Misa Kids Muslimah. Oke, silakan kita foto dulu ya. Ya, lihat kamera ya. Yang ketiga ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman di sini masih ada yang mau dapat hadiah enggak? Coba yang lebih kencang lagi. Wah, kayaknya cewek-cewek doang nih kayak yang mau dapat Iya, hadiah. kayaknya yang semangatnya cewek-cewek aja nih. Ya, kayaknya cowok-cowok nggak ada yang mau dapat hadiah ya. Yang cowok-cowok mau dapat hadiah nggak? Yakin mau? Gimana nih Kak? Bakal bagi-bagi hadiah hari ini nih Kak? Oke, Kira-kira? karena ternyata mungkin teman-teman di sini sedang dapat hadiah, mungkin kita bakal sebelum ada materi dari pemateri-pemateri hebat kita, sekarang kita mau bagi-bagi hadiah dulu nih buat teman-teman di sini. Boleh yang mau hadiah langsung aja angkat tangannya dan maju ke depan ya. Setuju gak? Oke, sekarang Kak Balia punya pertanyaan nih. Boleh langsung saja Kak Balia. Tadi kan Kak Faiz sama Kak Jasmine udah bacain cerita kan? Nah, kakak mau nanya nih ke kalian. Tadi tuh judul ceritanya apa? Aran. Nah, itu yang pakai baju biru, maju ke depan. Oke. Siapa namanya? Ispan. Isfan. Umur berapa? Oke, pertanyaannya. Apa judul cerita yang dibacain Kak Jasmine sama Kak Faiz? I love America. I love America. Betul nggak Kak? Betul. Betul. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Oke, jadi mau hadiah atau enggak nih? Hadiahnya berapa? Satu aja lah ya, yang banyak-banyak. Oke. Tentunya hadiah spesial ini adalah persembahan terbaik dari Misa Kids Muslimah. Oke, silakan boleh duduk lagi. Oke, terima kasih Isfan. Nah, sekarang Kak Ana mau ngasih satu pertanyaan
Ditunggu bentar ya hadiahnya ya. Tadi ceritanya seru Mau nggak? nggak? Tadi ceritanya seru nggak ya? Alhamdulillah. Oke. Oke, nah tadi kan sudah bertanya sama kebanyakan yang menjawab itu mungkin anak-anaknya. Mungkin sekarang aku ada pertanyaan untuk bunda-bundanya nih atau ayah bunda yang mau menjawab atau memberikan pernyataan gitu ya. Nah boleh bila ada bunda yang ingin maju dan memberikan pernyataan atau jawaban dari pertanyaan yang aku kasih, nanti juga akan mendapat hadiah untuk si kecil gitu ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Boleh bundanya ceritakan tentang apa yang setidaknya mungkin wah benar di cerita yang tadi diceritakan itu sangat amat terasa di rumah, mungkin jadi pesan dan pesan selama menjadi ibu hebat di rumah versi bunda-bunda sekalian. Boleh bundanya? Ayo bunda-bundanya ada Ayo yang mau bunda-bundanya. maju? Tadi anak-anaknya udah pada berani nih maju ke depan pada. Ayo ibu jalan tunjuk Ayo. ibu langsung maju aja ibu. Tadi Lumayan loh bu, anak-anak pada banyak anak ya. rebutan gitu pengen dapat hadiah. Sekarang ayo bundanya Ayo nih. ibu yang. Oi. Iya boleh. Gak apa-apa boleh 2, 3 juga. Juga nggak apa-apa. Karena kan kabarnya kita itu pasti memiliki, setiap ibu itu pasti memiliki cerita hebat masing-masing. Iya, betul. Karena seorang ibu itu pasti sesuai dengan porsinya di rumah masing-masing ya. Sebagai seorang ibu yang hebat, boleh ibu mangga sebelah sini. Ya. Nah, ibu berbaris dulu aja ya, kita tanyanya satu-satu. Ibu boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, dari mana, dan juga boleh diceritakan cerita singkat versi ibu hebat dari ibu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umah Fitri. Saya dari rumahnya Hawa. Kebetulan saya dari Ciculi. Dan nanti kalau bertanya dari kakaknya, kesan, cerita. Oke, ceritanya panjang kali lebar ya. Kalau memang harus diceritakan semua itu nggak akan mungkin bisa diceritakan pada waktu ini gitu. Cuman ini singkatnya saja. Atau saya sebagai seorang ibu dari satu orang anak sangat berkesan sekali menjadi ibu, apalagi dengan kegiatan sehari-hari yang sangat luar biasa, hektik banget setiap hari gitu ya, dengan kesibukan mengurus rumah, terlebih dengan harus memperhatikan anak, aktivitasnya, makannya, kemudian segala macam banyak-banyaknya. Bagi saya yang baru pertama kali menjadi seorang ibu sangat-sangat luar biasa. Namun luar biasanya itu mudah-mudahan bisa menjadi amal ataupun ladang ibadah yang nantinya akan menjadi wasilah dari ridho Allah ataupun saya bisa mencapai mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sangat inspiratif sekali ya Rana ya. Oke, yang selanjutnya nih siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama saya Sri Binti Madara. Bunda dari Malaysia sama Kak Dia. Kebetulan saya ibu dari anak dua. Apa nih sampai juga? Cerita saya. Pengalaman menjadi ibu dari anak dua yang sungguh sangat luar biasa ya. Dengan jarak kelahiran yang dekat, tapi untuk ibu-ibu muda di luar sana jangan takut ya. Kita sebagai ibu muda sungguh sangat luar biasa ya. Luar biasa, harus istilahnya kalau di rumah nggak punya ART, ngurus anak, ngurus suami, ada yang mungkin kerja juga. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala juga buat kita sebagai ibu dan bisa menjadikan atau mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ibu selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisandriani. Saya sebenarnya belum punya anak, tapi saya dititipi satu keponakan dan saya juga seorang
setelah kita dengar kisah dari masing-masing ini benar-benar sangat-sangat luar biasa sekali ya. Menjadi Betul seorang sekali ibu. Bunda. Juga tadi terlihat sekali dari tatap dan sorot matanya bunda-bunda di sini meskipun belum punya anak juga ternyata memang anak-anak itu istimewa itu untuk dibesarkan ya, meskipun betul tadi ada beban yang mungkin dipikul, mungkin juga ada beberapa hal yang sulit ternyata karena menjadi seorang ibu itu tentunya tidak mudah nih kabarnya. Jadi semuanya teman-teman kita ucap terima kasih ya sama ayah bunda, terima kasih. Oke, silakan selanjutnya Pak Faiz. Nah, ini ada sedikit hadiah karena ibu-ibu udah mau maju buat nyeritain pengalaman masing-masing. Oke, langsung ada sesi dokumentasi dulu. Baik, terima kasih bunda-bunda. Wah, gimana tuh Kak tadi cerita-ceritanya? Masya Allah sekali ya kayak kita emang betul ya kayak kalau ibu bunda itu bener-bener pahlawan tanpa tanda jasa ya kayak. Ya betul sekali, dan juga ternyata sedikit cerita juga sangat amat menginspirasi kita ya, karena mungkin kalau misalnya diceritakan lebih banyak lagi itu mungkin bakal lebih menginspirasi kita juga ya sebagai anak muda yang mungkin nanti akan mengalami fase di mana kita menjadi orang tua. Oke, mungkin langsung saja kabarnya kita akan langsung masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang istimewa ini, dan juga tidak lupa tadi seluruh hadiah dan juga persembahan adalah persembahan terbaik dari Misa Kids Muslimah. Baik, untuk yang selanjutnya kita langsung saja ke materi yang pertama kepada pemateri. Silakan. Terima kasih kakak-kakak, Masya Allah. Sudah siap mendengarkan kak siapa nih? Masih ingat gak? Udah lama banget kita nggak ketemu nih. Kemarin terakhir ketemu itu 1 bulan yang lalu di Masjid Sejuta Pemuda. Yang ada yang ikut? Ada 1, 2, 3, ada lagi 4, 5. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Jadi namanya siapa ini? Tidak terdengar. Siapa namanya? Iya, kembali lagi dengan Kak Caca. Semoga adik-adik tidak bosan ya. Oke adik-adik, Kak Caca mau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita adik-adik? Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan kasih sayangnya Allah berikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul di siang hari yang cerah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Ini pada semangat gak? Katanya pasti lihat ada yang duduknya gini-gini, ada yang begitu. Kayaknya belum semangat nih. Coba di sini seperti biasa, Kak Caca mau tes dulu semangatnya. Oke, coba lomba duduk rapi. Ingat ya, Kak Caca akan terus berjalan ke kanan, ke kiri untuk mencari teman-teman yang semangat, yang memperhatikan Kak Caca dari awal sampai akhir. Nanti Kak Caca panggil ke depan. Oke? Oke, coba tim Ikhwan takbir. Oke, tim Akhwat takbir. Oke, semuanya sekarang coba tim Ikhwan dan Akhwat takbir. Masya Allah, bunda-bunda takbir. Masya Allah, jadi gak boleh kalah ya bunda-bundanya. Biasanya kalau bunda-bundanya semangat, insya Allah anak-anaknya juga semangat ya. Alhamdulillah adik-adik solih dan solihah. Alhamdulillah kemarin kita sudah melewati apa tuh? Bulan yang spesial.
aku adalah hari yang spesial. Pada hari itu, orang-orang memakai baju baru. Pada hari itu, orang-orang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk sholat Id. Coba tebak siapakah aku? Iya, hari Lebaran Idul Fitri. Masya Allah, siapa kemarin yang gak Lebaran ada? Ada yang gak Lebaran? Alhamdulillah atas izin Allah, kemarin kita semua berbahagia, bersuka cita Lebaran Idul Adha. Betul nggak? Lebaran apa? Idul Fitri. Ya, Lebaran Idul Fitri. Ada yang dapat THR banyak nggak? Coba kasih contoh tanya. Siapa ya? Nih, ya maju saya ke sini. Dapat THR-nya banyak nggak? Banyak berapa? Wow, 550.000. Siapa bundanya, ada nggak di sini bundanya? Nggak ada, Masya Allah. Uangnya diberikan ke bunda atau disimpan? Disimpan. Ada di sini uangnya yang diberikan ke bunda? Ada. Betul bun? Masih ada nggak bun uangnya bun? Hah? Ada nggak bun? Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah bunda itu adalah tempat menyimpan uang paling aman. Ya, dibanding bank. Ya, insya Allah. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah sekali Allah memberikan nikmat yang besar untuk kita. Kemarin Allah izinkan kita menjalankan puasa dengan penuh semangat. Kemarin semangat tuh puasanya? Semangat? Semangat? Ada yang puasanya belum full sampai maghrib? Ada? Tidak apa-apa. Ya, mungkin teman-temannya sedang belajar berpuasa. Tidak apa-apa. Kak Caca, aku puasanya baru sampai zuhur. Boleh nggak ya? Boleh. Kalau belum balik, boleh belajar dulu. Terus latihan sampai kuat puasa sampai maghrib. Tidak apa-apa. Yang salah itu kalau tidak puasa. Tapi kemarin selama puasa sholatnya jalan. 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 Alhamdulillah. Nah teman-teman tahu nggak? Rasa semangat yang Allah berikan kepada kita ketika berpuasa itu juga nikmat yang sangat besar. Coba kebayang nggak, beda nggak sih rasanya ketika kita berpuasa dalam keadaan sedih, lemes, nggak semangat, sama kalau puasanya semangat, beda nggak rasanya? Beda ya. Kalau misalnya
bersalaman apa lagi? Hah? Minta maaf. Oke, Masya Allah. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pakai syin ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal itu artinya kegiatan maaf-maafan setelah bulan Ramadan yang umumnya dilaksanakan di Indonesia. Sejak kapan tradisi halal bihalal ini datang di Indonesia? Bukan datang, hadir di Indonesia. Ada yang tahu kapan? Siapa? Kadang teman-teman suka ini nggak sih? Suka penasaran nggak sih? Siapa ya yang pertama kali menciptakan kata maaf? Penasaran nggak? Siapa ya yang ngasih nama bangunan ini masjid? Atau misalnya siapa ya yang ngasih nama rumah itu rumah gitu? Siapa yang ngasih nama kendaraan itu namanya mobil? Penasaran nggak? Ada nggak rasa penasaran seperti itu? Nah ini juga penasaran nggak sih? Halal bihalal itu awal mulanya seperti apa? Siapa yang memberi nama halal bihalal? Oke. Oh, udah tahu, Masya Allah. Boleh mau maju ke depan? Mau menjelaskan? Oke, kita dengarkan dulu siapa namanya. Waduh. Wah, ping sama. Jadi apa katanya halal bihalal itu siapa? Siapa yang pertama kali memberi nama halal bihalal? Allah. Masya Allah, terima kasih. Coba boleh duduk lagi. Masya Allah, sini. Wow, terima kasih sudah berani menjawab. Jawabannya Allah. Betul nggak? Belum betul. Oke, jadi dulu katanya tahun 1700-an waktu itu ada pertemuan antara Mangkunegara I, pertemuan dengan raja-raja pada hari Idul Fitri. Nah itu konon katanya pertama. Lalu yang kedua, untuk penamaannya dulu pada tahun 1948 Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh politik untuk berkumpul pada hari Lebaran, dan hari itu diberi nama, kegiatan itu diberi nama halal bihalal. Jadi itu ceritanya gimana sih? Kok ada di Indonesia halal bihalal? Kok bisa ya? Tapi tahu nggak sih? Jauh sekali sebelum itu ada pelopor halal bihalal. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Siapa? Boleh teriakan? Siapa? Kak Caca! Nggak ada. Kak Caca baru lahir berapa? 23 tahun yang lalu. Siapa ya pelopor halal bihalal? Siapa? Allah, betul gak ya? Betul gak ya? Terima kasih sudah berani menjawab. Kak Caca betul kan ya? Jadi pelopor atau contoh awal dilaksanakannya halal bihalal adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah? Siapa Nabi Muhammad itu? Kakaknya aku? Atau ayahnya teman-teman? Siapa Nabi Muhammad? Nabi dan Rasul kita. Beliau ini Nabi keberapa? Coba ada yang tahu nggak? Oke, Kak Caca mau dari laki-laki deh. Ada yang belum dapat hadiah? Belum dapat? Oke, maju. Udah, yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Boleh katakan? Adik belum? Oke, sini maju saya. Oke, boleh bantu Kak Caca nggak? Boleh satu lagi laki-lakinya? Yang belum dapat hadiah? Adik belum dapat? Oke, maju saya sini. Oke. Kita tolong bantu Kak Caca ya, mengingat lagi jumlah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Hafal? Jumlah 25 nabi yang wajib kita ketahui, hafal? Nama-namanya hafal? Oke, kalau tidak hafal setengah tidak apa-apa, kita bersama-sama coba. Namanya siapa? Asad. Satu lagi namanya siapa? Syakif. Oke, coba. Kalau belum tahu semuanya, salah satu aja. Coba siapa yang tahu nama nabi yang pertama? Adam. Betul. Siapa nabi yang membuat batu raksasa?
Nabi dari M. Coba baca ya. Kan saya sebutkan hurufnya. M ditambah U ditambah H. Jadi Nabi Nuh. Nabi Nuh. Gak apa-apa. Iya, saatnya mungkin grogi ya, Hasan dia grogi, masya Allah. Oke, selanjutnya Nabi yang ke-25, Nabi siapakah itu? Ya, Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan untuk Hasan dan Sakif, boleh minta hadiah ya kakak? Masya Allah. Oke, terima kasih sudah bantu Kak Caca ya. Kita diberi dulu hadiah. Wah, alhamdulillah, ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, silakan duduk, Salim. Alhamdulillah, ya betul sekali. Nabi Muhammad adalah Nabi ke-25. Ayo coba kita nyanyikan jumlah nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui. Ada yang tahu lagunya Nisa Rara? Coba ya bersama-sama. Mengenal nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad, sahabat ayo diingat. Kayaknya liriknya salah deh. Ada yang ingat gak? Oke, lagi ya. Mengenal nama Nabi kita. Apa ya lanjutannya? Apa ya? Pokoknya di nama nabinya ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad al-Mustafa. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, itu tidak ada. Itu bohong ya teman-teman ya. Jadi oke, kita kembali lagi ke laptop. Ceritanya tentang halal bihalal. Kenapa ya Rasulullah menjadi contoh awal sebagai contoh awal dari tradisi halal bihalal. Jadi dulu pada zaman dahulu Rasulullah beserta kaumnya dimusuhi oleh suatu kaum. Mereka dihina, dilempari batu, disiksa, sampai Rasulullah dan para sahabat dan kaumnya mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi kenapa pindah? Karena Mekah itu sudah tidak aman lagi. Tapi atas izin Allah memberikan kemenangan yang besar bagi Rasulullah dan para sahabat, yaitu peristiwa apa ya? Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah ya. Pada waktu itu, nah setelah dinyatakan menang, Rasulullah bersama kurang lebih 10.000 pasukannya kembali ke Mekah dengan rendah hati. Beliau dengan rendah hati berjalan mundur, berjalan memasuki kota Mekah. Tapi apa? Di sana kaum Quraisy, suku Quraisy, mereka ketakutan. Tidak, ada Rasulullah beserta kaumnya ke sini. Karena kira-kira deh teman-teman, kalau teman-teman dijahati nih, misalnya dipukulin di apa gitu ya, ada hal yang tidak baik yang menghampiri teman-teman, biasanya manusia itu membalas dengan balas dendam. Nah sama, waktu itu suku Quraisy sangat jahat. Jadi ketika mengetahui kaum muslim menang dan mereka akan kembali ke Mekah, ketakutan. Mereka ketakutan, takutnya nih begitu Rasulullah beserta sahabat pergi kembali lagi
berbicara tidak baik, kesal nggak? Kesal nggak? Kesal nggak laki-laki? Ikhwan kesal nggak? Kalau ada yang bilang, ih kamu tidak ganteng, ada yang bilang gitu, kesal nggak? Kesal ya? Ih kamu dasar, kesal nggak? Atau misalnya ada yang menjahati tidak ditemani, kesal nggak? Kesal ya, pasti kesal. Tapi ini berbeda teman-teman, ini adalah Rasulullah. Rasulullah memilih waktu itu memilih untuk memaafkan dan melepaskan dendamnya. Tidak ada dendam di dalam hati beliau karena beliau ingin menjadi contoh yang baik untuk umatnya, untuk kita. Coba bayangkan kalau waktu itu Rasulullah marah, Rasulullah tiba-tiba datang dan ke Mekah dengan misalnya dengan apa, dengan senjatanya, misalnya kalau bilang dengan senjatanya, lalu datang menyiksa, membalaskan dendamnya. Mau jadi apa kita? Ya, mau jadi apa? Kita akan menjadi umat yang pendendam, yang pemarah, yang tidak sabar. Makanya Rasulullah selalu menjaga kepribadiannya. Bahkan Allah, bukan Rasulullah sendiri yang menjaga, Allah yang menjaga Rasulullah, menjaga pribadinya agar menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Nah itu awal mula adanya tradisi halal bihalal dalam Islam itu ketika peristiwa Fathu Mekah. Rasulullah saling memaafkan bersama suku Quraisy, meskipun waktu itu suku Quraisynya jahat ya, masya Allah. Nah itu halal bihalal ya. Lalu apa hubungannya dengan silaturahmi? Apa nih? Apa hubungannya dengan silaturahmi? Biasanya halal bihalal itu tidak jauh dengan pertemuan. Dan ada hadis Rasulullah mengatakan intinya pertemuan kedua orang saling berjabat tangan tidak akan melepas darinya dosa-dosa sebelum mereka berpisah. Jadi ketika kita bertemu dengan teman, saling memaafkan, insya Allah dosa-dosanya berguguran. Jadi tidak akan sia-sia. Makanya insya Allah hari ini kita melakukan halal bihalal untuk kembali bersilaturahmi bersama teman-teman. Coba siapa yang tahu arti silaturahmi? Oke, ada yang belum dapat hadiah? Nah tadi perempuan banyak, boleh satu lagi. Kak Caca boleh minta laki-laki satu lagi yang belum dapat hadiah, boleh? Mana ya? Mau sini, ditemani sama Kak Caca. Ayo, sini ya. Ayo, tidak apa-apa. Ayo. Semangat dong, bukan diketawain. Ulangi. Kalau temannya maju, tepuk tangan. Ayo, coba ulangi. 1, 2, 3, ayo maju. Nah, pintar. Masya Allah, itu baru teman yang keren ya. Namanya siapa? Merza, ini Marisa. Oke, jadi apa ya artinya silaturahmi? Berhubungan baik dengan keluarga, teman, dan tetangga dan seluruh manusia. Oke, Masya Allah, disengal dikit ya. Kakak boleh minta satu hadiahnya untuk Merza. Oke, Masya Allah. Ya, sini terima kasih sudah berani ke depan. Oke, barakallahu fiik. Silakan duduk. Masya Allah, betul. Jadi silaturahmi itu artinya apa tadi? Berhubungan baik dengan siapa aja? Dengan keluarga. Siapa lagi? Tetangga, teman, dengan binatang. Tapi dengan binatang juga harus berbuat baik loh teman-teman. Harus bersikap baik, berhubungan baik. Boleh nggak sih? Misalnya nih lagi jalan, ada kucing nih, awas. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Atau ada semut kan kecil-kecil tuh. Terus sama kita diinjak-injakin, awas. Boleh nggak? Nggak boleh. Coba bayangkan. Coba semuanya bayangkan kalau teman-teman
bunga, jadi bunganya harus dipetik, ya itu tidak apa-apa ya. Oke teman-teman ya. Oke, jadi kembali lagi, silaturahmi adalah berhubungan baik dengan teman, keluarga, tetangga, saudara, dan manusia yang lain. Meskipun orang tersebut belum baik, bisa teman-teman punya musuh nggak? Atau ada teman yang sifatnya kurang baik? Ada? Punya teman nggak yang sifatnya kurang baik? Misalnya setiap ketemu sama aku matanya segini nih, suka gitu. Ada? Yang suka? Ada? Atau setiap ketemu aku disenggol-senggol? Ada? 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 Ternyata masih ada ya. Nah, yang kita lakukan adalah cukup mendoakan mereka. Kita doakan semoga teman kita berubah menjadi baik. Tapi teman-teman ingat, kalau perilakunya sudah berlebihan, jangan diam saja, jangan laporkan kepada orang tua, orang dewasa, bisa kepada guru ya. Oke, kita harus tetap berbuat baik, tetapi kalau berlebihan harus segera dilaporkan, jangan sampai didiamkan, dan jangan lupa selalu doakan, karena Allah itu maha membolak-balikan hati. Siapa tahu teman kita yang berbuat jahat nanti beberapa tahun kemudian dialah yang menolong kita, misalnya gitu. Atau dibalik, misalnya kitanya yang berbuat jahat kepada teman kita tidak tahu, siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan dia yang menolong kita ketika kita jatuh, misalnya dia yang menolong kita ketika kita butuh bantuan ya. Jadi kita harus bersikap baik. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa sih manfaat dari silaturahmi? Manfaatnya apa ya? Kalau kita sudah berhubungan baik dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan orang lain, apa yang akan kita dapat? Apa ya? Manfaatnya apa ya? Pahala. Oke, lagi? Apa lagi ya? Kita sudah berbuat baik nih sama orang lain, apa yang akan kita dapatkan? Apa? Rezeki. Ya, siapa tahu ya, ketika misalnya ketemu teman, halo, sudah disapa, karena kamu udah nyapa aku kasih kamu uang. Bisa jadi. Ya, tidak mungkin, gimana? Tidak mungkin mustahil ya. Bisa aja langsung dapat rezeki. Apalagi nih, ada lagi nggak? Ini nih, apa ini? Hati gimana letak hati? Hati gimana letaknya? Hati kita menjadi teman. Coba teman-teman, kalau misalnya di hidup kita itu banyak sekali musuh, setiap ketemu orang, bawaannya kesel, banyak marah terus, tenang nggak hatinya? Tenang nggak? Ya beda ya kalau rasanya kalau misalnya semua teman kita itu baik, kita juga selalu berbuat baik. Jadi setiap bertemu dengan teman rasanya bahagia. Ya, betul ya? Siapa di sini yang punya teman? Ada? Punya teman ada? Kak Caca juga punya, itu teman-teman Kak Caca. Oh iya, hari ini Kak Caca pakai baju yang salah, harusnya pakai krem. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya, kita semua memiliki teman. Semoga pertemanan kita tidak hanya di dunia tapi sampai ke surga. Oke, ulangi ya. Tadi ayo sebutkan lagi manfaat dari silaturahmi. 1, tadi hati menjadi tenang. 2, mendapat pahala. Kenapa dapat pahala? Ada yang tahu nggak? Karena ternyata menjalin silaturahmi atau hubungan yang baik itu adalah perintah Allah. Ini Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Kata Allah, bertakwalah kepada kalian kepada Allah, tempat kalian selalu meminta, dan peliharalah hubungan baik dengan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan selalu mengawasi. Jadi silaturahmi ini adalah perintah langsung dari Allah. Jadi kalau kita melakukannya, bukan hanya baik untuk hati kita, tapi juga insya Allah nanti menjadi tabungan untuk kita di akhirat, biar bisa ditukar menjadi tiket ke surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang ibunya mau masuk surga? Siapa yang ayahnya mau masuk surga? Siapa yang kakaknya mau masuk surga? Siapa yang adiknya mau masuk surga? Siapa yang dirinya mau masuk sumur? Mau masuk sumur? Insya Allah kita doakan
tahu ya, sepertinya tidak ada yang jahatnya seperti kaum Quraisy di zaman dahulu ya. Jadi jadi Rasulullah saja bisa memaafkan orang dengan kesalahan yang luar biasa. Kalau teman-teman sekarang juga harus belajar dari Rasulullah ya. Semoga kita bisa memaafkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan teman kita agar hati kita menjadi tenang ya. Selanjutnya, kalau bertemu dengan teman, baiknya wajah kita seperti apa? Wajahnya cemburu karena misalnya di rumahnya dia dikasih jajan, jadi ketemu teman-teman apa sih lihat gitu, ada kayak gitu. Atau misalnya kita lagi diam, ada orang di samping, apa sih orang teh ngeliatin aku padahal dia nggak ngeliatin kita, ada yang kayak gitu. Jadi bawaannya kan marah terus, pengen marah, pengen apa gitu ke orang lain, ada. Jadi yang harus kita tunjukkan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada orang lain adalah wajah yang ceria, senyum. Coba tunjukkan senyum terbaik kalian, senyum. Kak Cica mau lihat coba yang Ahmad senyum cantik. Ih, Masya Allah, senyum cantik, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba Ikhwan ya. Masya Allah, Masya Allah. Bundanya bun, Masya Allah. Bundanya cantik-cantik ya, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Seperti selain dapat membuat kita menjadi teman baik, membangun hubungan yang baik, tersenyum juga bisa mendapatkan apa dari Allah? Paha. Nah, ada hadisnya, ada yang hafal? Hadis tersenyum, tabassuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Oke, dari tadi laki-laki terus, Kak Caca mau perempuan. Sudah dapat hadiah belum? Udah, oke. Tapi kita ke depan sini ya. Kak Caca salut banget, namanya siapa ini? Syakila. Kak Cica memperhatikan dari depan, Syakila gini. Masya Allah. Tapi Syakila tetap berusaha untuk melihat Kak Caca di depan. Masya Allah, masih ada hadiahnya Kak Wi. Keren banget teman-teman ya. Masya Allah, gini. Gitu. Masya Allah, barakallahu fiik salihah. Iya. Ya, barakallahu fiik. Silakan duduk lagi. Masya Allah. Oke teman-teman, coba kita hafalkan yuk bersama-sama yuk. Hadis tersenyum, tabassumuka. Nah, ada suaranya. Ikuti Kak Caca ya. Tabassumuka fi wajhi pakai gerakan ya. Tabassumuka
Selalu berbuat baik, siap? Siap, coba tangannya simpan di dada. Sudah belum? Sudah. Tangannya simpan di dada. Oke. Ikuti kata-kata Kak Caca ya. Ya Allah, enggak, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu memberiku nikmat yang banyak. Ya Allah, aku berjanji selalu menjaga silaturahmi, selalu tersenyum, berbuat baik, selalu memaafkan jika orang lain berbuat salah. Ya Allah, aku sayang temanku, keluargaku, saudaraku, siapa lagi? Guruku, seluruh saudara muslim. Maka dari itu, kumpulkanlah kami di surgamu dengan hati yang bergembira, yang bahagia. Aku berjanji selalu sopan santun, selalu semangat, selalu berbuat baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun. Ya Allah, semoga Kau pertemukan aku dengan orang-orang sholih. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian cerita dari Kak Caca hari ini. Semoga setelah dari sini teman-teman dapat mengambil pembelajaran baik dari apa yang Kakak ceritakan. Sampai bertemu lagi di kajian episode 14 berarti ya. Alhamdulillah sudah 1 tahun kita bersama-sama. Nanti ajak lagi temannya, kita bersama-sama insya Allah nanti akan semakin banyak lagi hadiahnya. Oke? Akhirul kalam, Kak Caca mohon maaf sekali jika banyak perkataan Kak Caca yang kurang tepat, yang kurang berkenan di hati teman-teman atau bunda-bunda. Kak Caca mohon maaf, dimaafkan tidak? Dimaafkan tidak? Dimaafkan tidak? Iya, Masya Allah. Berarti teman-teman sudah mengamalkan cerita Kak Caca hari ini. Hari ini teman-teman langsung memaafkan Kak Caca. Hebat. Kak Caca mau kasih bintang. Coba tangkap ya. Siap-siap ya. Tangkap ya. Siapa yang bintangnya paling dapat? Yang paling banyak. 1, 2, 3. Masya Allah. Semoga teman-teman dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tadi teman-teman juga sangat amat memperhatikan gitu ya materi dari Kak Caca. Semangat banget ya dari Betul sekali. Tadi juga kan sudah ada menceritakan tentang silaturahmi
bisa dikumpulkan ke Teh Uwi ya. Oke, mangga silakan Dewi. Nah, bagi yang dititipkan faktor baik bisa dikumpulkan ke Teh Uwi. Nah, tadi gimana materinya? Pada perhatiin nggak? Seru nggak dengerin materinya? Seru ya? Antuk nggak? Enggak dong pasti. Oke, tadi juga ada hadis tentang tersenyum ya Kak Iya, Maya. dan aku juga baru tahu loh Pak, kalau tanaman juga termasuk makhluk hidup. Iya dong tentunya. Jadi banyak sekali hal-hal yang ternyata bisa kita dapatkan dari bersilaturahmi. Karena berkumpul dan melakukan kajian seperti ini juga, alhamdulillah kita sudah melakukan silaturahmi. Masya Allah. Oke, sambil menunggu teman-teman melakukan memberikan info terbaiknya, nanti setelah ini mungkin ada kegiatan apa lagi nih? Nah, setelah ini bakal ada bagi-bagi hadiah lagi nih, tapi kali ini spesial dari Iya, nanti ada door prize spesial dari. Nah, ini dia door prize spesialnya. oh, ini Nah, gede-gede kayaknya buat ibunda-ibundanya ya. Giliran ibunda-ibundanya yang dapat. oke, jadi boleh nanti teman-teman siapa di sini yang masih mau dapat hadiah? Oke, boleh maju ke depan, yang di belakang maju ke depan. Yang di belakang Nunggu di sini aja, nunggu di sini. tidak penting. Biar kelihatan nanti ya, nunggu di Yang di sini aja, belakang nunggu di tidak sini. penting dulu. Depan. Nah, biar duduknya di depan gitu ya. Nah, oke. Jadi semuanya perhatikan baik-baik ya door prize-nya nanti biar dapat yang tercepat dan terbaik, oke? Siapa yang udah gak sabar? Oke. Oke. Kajian anak muslim cerdas beramal salih. Oke, sekarang Kakak Karina mau bagikan door prize dari Misa Kids Muslimah. Ini adalah baju muslim, baju anak. Tapi Kakak Karina membagikan baju muslim ini bisa ke anak laki-laki, bisa ke anak perempuan, atau bisa juga ke bundanya. Tapi syaratnya yang duduknya paling rapi, yang senyumnya paling manis, oke, yang kerudungnya rapi dan rambutnya rapi, oke. Ini kalau harus maju khawatirnya semuanya maju gitu ya. Jadi Kakak Karina pilih aja ya dari yang tadi yang senyumnya paling manis. Coba Kakak Karina lihat ya. Bundanya juga nih. Bundanya juga nih ya. Siap. Mana ya yang manis-manis? Bun, sini Bun. Ya, oke. Bunda, satu. Lalu, mana lagi ya yang manisnya? Tar sebelah sini Nenek mau bicara satu nenek sini. Lalu dari sini ada bapak-bapak nggak ya? Ada bapak-bapak satu, mau dong Pak, punten ke depan. Nggak apa-apa ya, dari tadi anak-anaknya udah banyak hadiahnya. Sekarang mungkin mau ke orang tuanya aja Coba, nggak susah kok. Tadi kan Kakak Caca ada hadis tersenyum. Coba bisa nggak? Bisa nggak nih hadis tersenyum? Coba nih. Artinya aja, apa artinya? Nggak bisa Teh Caca, gimana tuh? Gimana tuh, ada yang mau ngasih tahu nggak? Bundanya sama neneknya ada yang mau ngasih tahu
Yang paling depan duduk, yang di belakang boleh berdiri. Yang di depan duduk ya. Boleh maju, semuanya dirapatkan. Teteh-teteh sama dari IPB juga ikutan ya, tolong bantu kondisikan ini. Boleh di sini di tengah. Duduk. Dirapatkan ke tengah ya, dirapatkan ke tengah ya. Bunda ikutan. Jangan terlalu melebar ya, rapat aja rapat. Oke. Bunda ikutan yuk Bun. Bunda ikutan biar banyak kan. Pak juga ikutan yuk. Masih kosong ini di sini masih kosong. Di tengahnya masih kosong nih. Ade sini ade. Sini 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 di tengah nih masih ada sapnya.
bawa barang, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nanti bisa repot kalau ketinggalan. Betul sekali. Nah, untuk kajian kali ini seru nggak nih teman-teman? Seru nggak kajiannya? Seru nggak? Seru. Mana dong suaranya seru nggak? Bunda-bunda dan ayah-ayahnya seru nggak? Oke, jangan lupa untuk hadir di kajian ngobrol bermanfaat bersama berbagi makna. Nah, nanti yang ke-14 bulan depan. Jadi jangan lupa untuk hadir lagi ya semuanya teman-teman, oke? Jangan gampang kayak buat tadi lagi. Siapa tahu bulan depan ketemu hal-hal lagi nih. Kan nggak ada yang tahu kan? Betul sekali. Mungkin nanti kita akan membawakan cerita yang lebih seru lagi. Oke, jadi mungkin karena tadi sudah ditutup aja nih kabar ya, walaupun kita masih ingin bersilaturahmi lagi karena masih seru ngobrol-ngobrolnya. Mungkin sampai sini aja saya atau aku, Kakak Ana dan juga Saya kabar lagi desa Kalisetian. izin menutup acara ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam-salaman dulu ya. Boleh salam-salaman dulu ya, satu halal bihalal.